Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitriani dengan NIM 120403266067. Saya dari kelas Public Relation 3G. Kali ini saya akan membahas tentang strategi komunikasi persuasif dalam membangun hubungan harmonis internal. Pada intinya, strategi komunikasi adalah perencanaan dan pengaturan yang disusun agar komunikasi berjalan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan umum dari komunikasi biasanya adalah membuat komunikan memiliki makna yang sama terhadap pesan yang disampaikan atau membuat komunikan memiliki pemikiran atau sikap seperti yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, tujuan komunikasi biasanya untuk memengaruhi orang lain. Sebenarnya, tanpa kita sadari, kita sering menggunakan strategi komunikasi. Bahkan ketika kita masih bayi, kita sudah melakukan berbagai strategi komunikasi. Misalnya saja, ketika sedang merasa lapar, kita menangis. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kita sedang lapar dan membutuhkan makanan. Selain itu, menangis pun juga bertujuan untuk mencari perhatian. Contoh strategi komunikasi yang lebih kompleks adalah komunikasi yang dilakukan oleh sales agent untuk menjual produknya. Ia dituntut untuk mampu dan terbiasa berurusan dengan orang lain meningkatkan penjualan. Strategi yang digunakan lebih kompleks karena meliputi komunikasi verbal dan non-verbal dengan tujuan utama memengaruhi calon pembeli. Beberapa strategi yang biasanya digunakan adalah memperbanyak senyum agar terlihat ramah, memberikan berbagai alasan mengapa calon pembeli harus membeli produknya, memberikan berbagai informasi yang merujuk pada gaya hidup calon pembeli agar calon pembeli lebih mudah untuk sepakat. Selain itu, mereka juga biasanya menghubungkan produk yang dijual dengan kebutuhan calon pembeli atau klien. Dan strategi pada dasarnya adalah sebuah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan strategi komunikasi persuasif dilakukan yang mana untuk mencapai satu tujuan, yakni mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku komunikan atau audiens. Menurut Sumirat dan Suryana menjelaskan bahwa strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Oleh karena itu, agar mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam strategi yang dibuat harus mencerminkan operasional taktis. Strategi komunikasi persuasif adalah perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Efektivitas komunikasi persuasif selain ditentukan oleh kejelasan tujuan dan mengenal sasaran juga ditentukan oleh strategi yang direncanakan. Komunikasi persuasif merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dapat dicapai. Oleh karena itu, setiap kegiatan persuasif perlu dilandasi oleh strategi tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai pertimbangan penentuan strategi yang akan diterapkan, perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut seperti spesifikasi tujuan persuasif. Menurut Paul Edward Nelson dan Judy Cornelia Pearson, komunikasi persuasif paling tidak memiliki 3 tujuan, yakni membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, dan mengubah tanggapan. Dengan demikian, isi pesan persuasif berusaha untuk mengkondisikan, menguatkan, atau membuat pengubahan tanggapan sasaran. Yang kedua, identifikasi kategori sasaran. Sebelum melakukan komunikasi persuasif, akan sangat bermanfaat jika aspek-aspek pribadi dan sosial prosedur dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama. 3. Perumusan strategi komunikasi. Agar komunikasi persuasif dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka strategi yang harus digunakan perlu dirumuskan terlebih dahulu.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain pengumpulan dan analisis data, analisis dan evaluasi fakta-fakta, mengidentifikasi masalah, pemilihan masalah yang ingin disampaikan dan dipecahkan, perumusan tujuan atau sasaran-sasaran, perumusan alternatif pemecahan masalah, penetapan cara mencapai tujuan, evaluasi kegiatan, dan rekonsiderasi. Menurut Purnawan, bahwa strategi persuasif yang jitu adalah menggeser proses berpikirnya sasaran sedapat mungkin dibawa ke proses berpikir heuristik. Kita juga dapat mengajak sesaat pada pemikiran sistematik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.